Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita akan bersama-sama mendalami firman Tuhan yang terdapat dalam surat 1 Petrus 1 ayat 3-9. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama mendalami firman Tuhan. Terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, dan mampukan kami untuk mengerti dan mendapatkan kekuatan dari firman yang akan kami renungkan pada saat ini. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara kita membaca surat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara yang terkasihi dalam Tuhan Yesus, surat 1 Petrus pada awalnya ditujukan untuk jemaat Kristen yang ada di Asia Kecil. Saat itu mereka mengalami pergumulan yang sangat berat. Sebagian dari mereka menghadapi penderitaan dan aniaya. Nah, di dalam perikop ini ada satu nas yang sangat menarik, yaitu pada ayat 6. Di sana ditulis, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudaraku yang terkasih, bagaimana mungkin seseorang bergembira di tengah kesulitannya? Bagaimana mungkin sukacita digabungkan dengan derita karena pencobaan? Jujur saja saudaraku yang terkasih, pada umumnya kita mengasosiasikan kegembiraan atau sukacita dengan segala kebaikan. Naik gaji, ulang tahun, dapat undian, dapat cuti panjang, anak-anak naik kelas, atau mendapatkan aneka prestasi lainnya. Hampir tidak mungkin kita bersukacita di tengah kesulitan. Contohnya saja saat ini, di tengah pandemi COVID-19, banyak orang yang meratap karena sakit, karena usahanya tutup, karena di PHK. Banyak yang meratap karena tidak bisa pulang kampung. Anak-anak tidak bisa sekolah, tidak bisa pergi-pergi, tidak bisa bertemu teman. Semua harus tinggal di rumah, belajar dari rumah, kerja dari rumah, bahkan ibadah juga dari rumah. Beberapa kawan mengatakan situasi saat ini seperti di penjara. Ya, memang benar situasi saat ini membuat banyak orang khawatir dan takut. Pada sisi yang lain, banyak juga yang meradang karena pemerintah tampak belum bisa mengatasi pandemi ini. Bagaimana di tengah situasi sulit seperti ini kita bersukacita? Mari saudara menyimak kembali surat 1 Petrus 1 ayat 3-9. Saudaraku yang terkasih, ketika Rasul Petrus menuliskan surat ini, dalam sanubarinya menggelora semangat kebangkitan Yesus. Ini yang menjadi ciri tulisan-tulisan Rasul Petrus, juga rasul-rasul yang lain. Ciri ini lahir bukan tanpa sebab, saudara-saudara.
Pendeta Hengten Napel dalam buku Etika Perjanjian Baru mengungkapkan bahwa peristiwa Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan merupakan dasar pendorong segala etika yang terwujud dalam jemaat Kristen. Kebangkitan Kristus menjadi titik permulaan hidup yang baru. Ia merubah segala sesuatu. Peristiwa Paskah juga membuat pengharapan akan kedatangan kembali Tuhan Yesus sebagai hakim dan raja menjadi semakin hidup. Yesus yang telah bangkit dan naik ke surga kini semakin dinantikan kedatangannya. Ia akan segera tiba. Oleh karena itu, segala sikap dan perbuatan jemaat perdana ditandai dengan sikap kewaspadaan. Hal inilah yang juga tercermin dalam surat 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Allah amat mengasihi manusia. Ia tak ingin manusia binasa. Ia tak ingin manusia hidup dalam kesia-siaan. Ia tidak ingin manusia hidup tanpa pengharapan. Bahkan Allah tidak menghendaki orang-orang yang menderita sengsara binasa karena tidak tahu bahwa mereka sesungguhnya dikasihi Allah. Allah yang amat mengasihi manusia itu kemudian mengutus Yesus untuk datang ke dunia sebagai manusia guna mencari dan menyelamatkan manusia. Berkat pengorbanan Kristus kita selamat. Berkat pengorbanan Kristus kita memiliki pengharapan. Berkat pengorbanan Kristus sekarang manusia tahu bahwa Allah mengasihi manusia. Dan Allah membela mereka yang sengsara serta teraniaya. Bahkan saudara-saudara, melalui Yesus yang bangkit dari maut, kini semua orang percaya bahwa kuasa iblis telah dikalahkan di bawah kaki Yesus. Dan dengan demikian, segala bentuk kejahatan, kelaliman, ketidakbenaran, ketidakadilan, semuanya telah dikalahkan oleh kuasa kebenaran, yaitu Yesus yang bangkit dari maut. Dengan keyakinan inilah, semua orang yang percaya kepada Kristus diundang untuk masuk ke dalam sebuah kehidupan baru. Kehidupan yang nir kekerasan, penuh belas kasih, santun, dan menjauhi hawa nafsu, serta terarah pada Sang Khalik, yaitu Allah Bapa. Kehidupan yang seperti Kristus. Benar saudara-saudara bahwa untuk 100% mengerjakan yang Yesus kerjakan rasanya mustahil. Mengerjakan kehendak Allah dan meninggalkan dunia rasanya sulit untuk dilakukan. Tokoh-tokoh Alkitab sejak Adam dan Hawa sampai zaman perjanjian baru bergulat dengan hal ini. Adam dan Hawa gagal ketika mereka tergoda untuk memakan buah terlarang. Daud gagal saat mengingini Batseba. Bahkan Simon Petrus pun pernah gagal memahami kehendak Allah ketika Yesus memberitakan penderitaan yang akan ia alami. Daftar ini bisa semakin panjang jika kita merinci perjalanan kekristenan sepanjang 2000 tahun belakangan. Namun intinya, sepanjang kita hidup di dunia ini, kita akan selalu bergulat dengan dorongan untuk melakukan kehendak Allah atau untuk mengikuti hawa nafsu. Yang pertama, Roh Kudus yang memimpin, yang mengendalikan kita. Yang kedua, iblislah yang mengendalikan. Rasul Petrus kembali menyegarkan ingatan jemaat di Asia Kecil dan juga ingatan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah dilahirkan kembali melalui peristiwa kebangkitan Yesus.
Sebagai anak-anak Allah yang telah dilahirkan kembali, sudah sewajarnya jika hidup kita pun berubah. Nah, sebagai anak-anak Allah, tempat tinggal kita sesungguhnya bukanlah di dunia ini. Senada dengan Rasul Paulus, Rasul Petrus menganggap kehidupan orang percaya di dunia sebagai sebuah perjalanan ziarah. Tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah di surga. Oleh karena itu, kesulitan sekaligus juga kebahagiaan yang kita alami di dunia ini sesungguhnya sesuatu yang fana, yang sifatnya sementara. Kelak Allah akan membawa umatnya masuk ke surga, ke tempat yang telah Ia siapkan bagi setiap orang yang bersedia dilahirkan kembali dan menjalani hidup baru di dalam Kristus. Di tengah ziarah hidup, Rasul Petrus juga memahami kondisi yang dialami jemaat di Asia Kecil pada waktu itu. Mereka menderita, mereka sengsara. Beberapa mungkin menjadi bingung dan galau. Sama seperti kita saat ini. Ketika kesulitan datang menerpa, kita pun kadang menjadi bingung dan galau. Tak jarang kita menggerutu, marah, dan menyalahkan orang-orang yang telah membuat kita susah. Dan ketika kita begitu tertekan, tak jarang cacian, makian, bahkan tindakan yang kasar keluar dari dalam diri kita tanpa kita sadari. Mungkin kita meratap sama seperti jemaat di Asia Kecil yang tertekan dan menderita itu. Meratap kepada Tuhan dan bertanya, kapan semua penderitaan ini akan berakhir? Sama seperti ratapan kita saat ini. Kapan pandemi ini akan berakhir? Atau usaha apa lagi yang perlu kami lakukan agar pandemi ini cepat berlalu? Saudaraku yang terkasih, dalam konteks inilah Rasul Petrus menggemakan kembali janji Kristus sebelum Ia naik ke surga. Ketahuilah, aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Atau dalam bahasa Rasul Petrus, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Setiap orang yang telah ditebus oleh Kristus dilahirkan kembali dan menjalani hidup baru. Mereka dipelihara dengan kekuatan Allah. Maksudnya apa? Saudaraku, sebelum Yesus mengalahkan maut, Ia mengalami aniaya. Ia ditinggalkan oleh murid-muridnya, disiksa, dicaci maki, dihujat, dan disalibkan. Bahkan Ia juga memikul dosa kita. Semua hal tersebut Ia pikul tanpa sedikit pun mengeluh. Tuhan Yesus mampu menanggung semua perkara itu karena Roh Allah yang meneguhkan dan menguatkannya. Kini Roh yang sama juga tinggal di dalam hati kita. Roh yang menyertai Yesus kini juga menyertai kita. Inilah Roh yang mengalahkan dunia. Dengan demikian, sama seperti Yesus, Roh Allah pun menyertai perjalanan ziarah kita. Saat kita melewati jalan yang terjal, Roh Allah menopang kita. Saat kita melewati jalan yang berkabut, Roh Allah memimpin kita berjalan di depan sambil menyinari setiap langkah yang kita ambil. Saat kita lelah, Roh Allah menopang dan menguatkan kita. Saat kita gelisah, firman-Nya meneguhkan langkah kita. Inilah wujud penyertaan dan pembelaan Allah dalam ziarah kita. Sehingga ketika dengan setia kita berjalan bersamanya, kita beroleh bagian yang tidak dapat binasa, bagian yang tidak dapat dihancurkan oleh apapun juga. Saudara yang terkasih, sejarah bangsa Israel dan juga sejarah umat manusia membuktikan sebuah fakta bahwa orang kerap membangun gedung atau bangunan yang sangat fenomenal, bangunan yang sangat megah, dengan harapan bangunan itu akan abadi.
Namun kenyataannya, semegah apapun bangunan yang dibuat manusia pasti akan hancur. Piramida hancur, istana Babel hancur, istana Daud yang megah pun hancur. Baik Allah Salomo juga hancur. Ada yang hancur karena waktu, ada juga yang hancur karena perang. Ketika bangunan-bangunan itu hancur, apa yang telah dibangun menjadi sia-sia. Rasul Petrus menegaskan bahwa pembaruan hidup dan kelahiran baru anak-anak Allah di dalam Kristus tidak akan menjadi sia-sia. Sebab Allah merancang sesuatu yang kekal bagi mereka. Sesuatu yang tidak dapat binasa dan tidak dapat cemar serta tidak dapat layu. Artinya sesuatu yang kekal dan sangat berharga. Apakah itu? Mengacu pada sabda Kristus, itulah hidup kekal bersama dengan Allah Bapa di surga. Dalam konteks inilah Rasul Petrus memberi nasihat yang luar biasa menginspirasi. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kata Yunani untuk bergembira dalam ayat ini adalah agaliaste, yang berarti sangat bersukacita. Artinya bukan sekedar gembira, tetapi sangat gembira. Bergembiralah karena Allah sudah memilih kita sebagai anak-anaknya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita saleh dan kudus, bukan karena kita punya kelebihan, tetapi karena anugerah Allah. Bergembiralah karena Allah tidak meninggalkan kita. Di tengah badai persoalan yang menerpa kita, Allah hadir dan menopang kita. Bergembiralah karena sekalipun saat ini kita mengalami sengsara, hidup kita terasa berat, namun percayalah bahwa kesusahan ini tidak abadi. Kesusahan ini hanya sesaat dan sebentar lagi akan berakhir. Ketika kesusahan ini berakhir, ada sukacita abadi yang Allah sediakan bagi mereka yang percaya. Bergembiralah untuk hidup baru yang telah Tuhan berikan. Bergembiralah sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sebab maksud dari semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah untuk kebaikan kita, termasuk di dalamnya penderitaan atau sengsara yang kita alami. Bagi Rasul Petrus, derita dan sengsara merupakan cara Allah memurnikan iman kita. Segala kesulitan yang kita alami, segala macam pencobaan yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita, merupakan cara Tuhan memurnikan kita. Dengan demikian, di balik semua cobaan atau tantangan yang ada, tangan Allah yang bekerja. Ada kasih karunia yang Allah nyatakan kepada kita agar hidup spiritual kita menjadi semakin murni. Rasul Yakobus mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Saya ambil contoh bagaimana derita menumbuhkan otot-otot iman kita, khususnya dalam kaitannya dengan situasi saat ini. Pandemi COVID-19 telah membuat sebagian dunia lumpuh. Industri pariwisata di berbagai belahan dunia terpuruk. Banyak negara yang menutup penerbangan dari dalam dan keluar negeri. Di negeri kita,
banyak usaha terpaksa tutup seiring dengan berlakunya pembatasan sosial berskala besar. Pabrik-pabrik di wilayah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang ngotot buka dan melanggar aturan PSBB akan dikenai sanksi. Alhasil, banyak karyawan pabrik yang ada di wilayah PSBB terpaksa menganggur. Pada saat yang sama, pemerintah mengimbau agar semua orang tinggal di rumah, bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Bahkan belanja kebutuhan sehari-hari pun kini dilakukan dari rumah. Sampai kapan? Tidak ada yang dapat memastikan. COVID-19 juga membuat banyak pekerja harian kehilangan mata pencaharian karena larangan beraktivitas di luar rumah. Di Serang, beberapa hari lalu diberitakan satu keluarga pemulung tidak makan selama 2 hari karena larangan keluar rumah. COVID-19 juga membuat banyak dokter, perawat, dan orang-orang yang bekerja di dunia medis bekerja lebih keras dari biasanya. Beberapa bahkan harus rela meninggalkan keluarga, tidak bisa memeluk anak-anaknya yang sangat mereka kasihi. COVID-19 juga membuat kita tidak bisa beribadah di gereja. Kita tidak bisa melakukan perjamuan kudus sebagaimana biasa. Kita juga tidak bisa bersekutu sebagaimana Natal tahun lalu. Di tengah derita ini, lihat cara Tuhan menumbuhkan dan meneguhkan iman kita. Lihat bagaimana Tuhan menumbuhkan kepedulian kita, sehingga kita dapat belajar untuk tidak egois. Dan sebaliknya, situasi ini menyadarkan kita untuk peduli pada sesama, peduli pada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Saya bersyukur di tengah pandemi COVID-19, gereja, umat Kristen di berbagai tempat bergerak bersama. Ada yang membuat alat pelindung diri untuk tenaga-tenaga kesehatan. Ada yang menyisihkan tabungannya untuk membantu pengadaan alat perlindungan diri bagi tenaga-tenaga medis. Ada yang bergerak membagikan APD ke instansi-instansi yang membutuhkan. Ada juga yang membagikan nasi bungkus atau sembako kepada yang membutuhkan. Ada yang membagikan masker, bahkan membagikan sabun untuk pekerja-pekerja harian. Nah, di tengah derita, Tuhan hadir, Tuhan bekerja, menumbuhkan kepedulian kita kepada sesama. Di tengah derita, Tuhan juga menumbuhkan kerinduan kita untuk berdoa bersama dan beribadah bersama secara online. Di tengah derita, saat kita menjalani karantina diri, coba catat kegembiraan dan sukacita yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Temukanlah hal-hal yang membuat kita bersyukur. Gunakanlah catatan itu untuk menguatkan orang lain agar mereka pun bersyukur. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kembali ke tema kita. Menderita namun tetap bersukacita. Ini bukan hal yang mustahil untuk kita alami. Sebab penderitaan yang kita alami sesungguhnya merupakan sarana Allah memurnikan kita. Dan karena itu, di balik derita kita, tentu ada kasih karunia Allah yang senantiasa menyertai kita. Nah, karena ini sebuah pemahaman Alkitab, mari kita berdiskusi bersama. Saya akan memandu diskusi ini dengan beberapa pertanyaan. Jemaat perdana dalam konteks surat 1 Petrus mengalami sengsara. Apakah kesengsaraan ini juga terjadi saat ini? Dalam hal apa? Dan bagaimana saudara menyingkapi hal tersebut? Saya ulangi ya. Jemaat perdana dalam konteks surat 1 Petrus mengalami sengsara. Apakah kesengsaraan ini
juga terjadi saat ini. Dalam hal apa? Bagaimana saudara menyingkapi hal tersebut? Pertanyaan berikutnya, apakah refleksi saudara berkaitan dengan firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 3-9 dalam kehidupan saudara? Saya ulang, apakah refleksi saudara berkaitan dengan firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 3-9 dalam kehidupan saudara? Nah, sebagaimana sebuah pemahaman Alkitab, saudara silakan berdiskusi dengan anggota keluarga saudara. Berikan kesempatan kepada setiap anggota keluarga untuk menyampaikan pendapatnya. Jangan mencela, jangan menyela. Ya, kita mau belajar bersama dari firman Tuhan dan juga dari pengalaman kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar menyingkapi penderitaan dan kesulitan yang kami alami. Dan biarlah Tuhan kami dimampukan untuk mengimani firman yang barusan kami renungkan bersama. Dan Tuhan menolong kami untuk dapat menemukan sukacita di balik segala derita yang kami alami. Sehingga dengannya kami tetap bisa menatap hari depan dengan optimis, dengan keyakinan bahwa ada Tuhan, ada pengharapan di masa depan. Ya Tuhan, kami serahkan segenap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin pemahaman Alkitab kami hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.